Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, wali itu terbagi dua secara ma'rifatnya kepada Allah. Ada wali yang nabi, ada wali yang wali. Itu secara harfiahnya. Ada waliul anbiya, ada waliul awliya. Maka setiap nabi wali. Ya. Setiap nabi wali enggak? Mungkin enggak nabi bukan wali. Ya kan, kullu nabiyyin wali. Ini kaidah. Di sinilah orang yang ingkar Fatmul Awliya. Tirmizi bahwa wali lebih tinggi, seperjuangan dengan Bukhari, Muslim dan lain-lain. Cuma Bukhari lebih tua dikit aja ya. Cuma tua ya 10 tahunan lah sekitar itu, nggak nyampe. Karena Imam Bukhari seingat saya lahirnya 194 ya. Sedangkan beliau ini diperdebatkan tahun 201, 202, 203, 200 berapa itu diperdebatkan. Berarti kan beda tipis umurnya. Sama Imam Tirmizi, ya mungkin tuan beliau, Imam Tirmizi yang Sunan, ya. Sama Abu Daud juga sama. Ini seperjuangan mereka. Maka sanadnya banyak yang mirip dengan sanad Imam Bukhari. Jadi dia gurunya ya guru Bukhari itu. Umurnya panjang, minal Muhammadin atau Muhammirin. Fitnah yang ditujukan kepada Imam Al-Hafidh, fitnahnya bahwa beliau fitnah diulang lagi oleh Ibnu Taimiyah, diarahkan ke Ibnu Arabi. Tafhamun Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu berimam ke orang ini dalam bab khatmul walayah. Ya. Jadi sebenarnya yang salah paham siapa? Ya, yang sesat siapa sebenarnya? Tapi kita nggak akan bilang Ibnu Taimiyah sesat. Kita cuma mengatakan khata' fi tasawwur. Tasawwur dia keliru karena dia tidak mengambil kitab ini dari seorang guru. Jadi dia baca sendiri. Ya kan. Lalu dikatakan di sini kapan seorang itu jadi nabi, waliul anbiya itu ketika mereka dilepaskan oleh Allah dari sisi nafsiyahnya. Nah, maka nabi-nabi itu sisi nafsiyahnya sudah lewat. Hatta Nabi Musa tersisa sedikit itu dilepaskan dengan pertemuan dengan Nabi Allah. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Antum bisa bayangkan jika Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir itu siapa sebenarnya? Ya, siapa Nabi Khidir itu? Atau Khadir dalam kitab ya? Khadir sama. Nama asli beliau kan Balia. Ya, kalau dari kalangan Nabi, kalau dari kalangan para malaikat, Jibril. Di kalangan manusia, itu Khidir. Jadi kalau boleh diistilahkan, Khidir itu Jibril minan nas gitu. Kalau boleh diistilahkan, ya insahat takdir kalau memang benar diistilahkan. Karena Jibril itu mentornya para nabi dari kalangan malaikat, sebagaimana Sayyidina Balia Khidir mentornya para nabi dari kalangan manusia, illa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hikayat dari jinnya Nabi Abdul Muttalib itu bertemu dengan Sayyidina Khidir. Dihikayatkan bahwa bertemunya di dalam Ka'bah. Bertemu, terus apa kata Nabi Khidir? Tapi Abdul Muttalib tidak begitu mengerti ini siapa nih orang. Sami waladaka Muhammadan, kasih nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdul Muttalib mengatakan, tolong doakan anakku. Apa jawaban Nabi Khidir? Nah, justru saya yang mau butuh doa dia. Kira-kira begitu. Ya, berarti Nabi Khidir terhadap Nabiullah Muhammad SAW beda makamnya. Kalau kepada nabi selain Nabi Muhammad, beliau jadi mentornya. Tapi kepada Nabi Muhammad, beliau jadi khadimnya.
khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hikayat ini kan qablan nubuwah, sebelum kenabian. Ilmu hadis tidak mencapai itu. Ilmu hadis kan cuma cakupannya hanya sampai ke Rasulan. Bahkan Nabi kelahir pun itu hadisnya sudah mulai diperdebatkan oleh orang-orang yang mahjubun, ya, yang terhijab kalbunya. Maka mereka menolak hadis mengenai Sayyidah Aminah melihat nur, bertemu malaikat dalam mimpinya, ketemu para nabi dalam mimpi. Mereka tolak. Untuk apa menolak? Itu kan bukan fase kenabian, ya kan? Untuk apa ditolak? Kalau itu fase kenabian baru ditolak. Nah, jadi hadis-hadis yang berkembang selama ini kebanyakan itu setelah kerasulan ke sini. Sebelum kerasulan dibahas nggak? Nah, itu orang berdebat. Hanya ahli tarekat sufi yang saya lihat, ahli tasawuf yang serius menggali itu. Karena mereka penasaran. Tidak mungkin seorang Nabi Muhammad tidak dipersiapkan oleh Allah dari kecilnya. Maka mereka bedah ketemu, ya, ketemu di Sunan Darimi bahwa Nabi SAW dikatakan, kata Sayyidah Aminah, ketika anak aku lahir Muhammad, aku melihat Nuh. Itu masih di jilid 1 tuh di Sunan Darimi. Dalam riwayat lain kan ada juga beliau didatangi oleh Jibril, ya, bulan depan Adam belum ikut, sampai kemudian terakhir beliau mau melahirkan. Menurut antum nih, kalau ada orang mimpi ketemu malaikat, ketemu para nabi, itu wali gak sih? Wali gak? Wali. Kira-kira wali gak? Apa musyrik? Wali. Kama qala Firanda. Orang tua nabi musyrik. Gimana? Wali. Qala Ibn al-Arabi, murid Ghazali, mal'unun man qala bi anna walidal Mustafa kafir atau musyrik. Ya. Itu kalam siapa? Terlaknat orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka atau orang tua Nabi kafir, musyrik. Tapi saya nggak bilang itu ya. Itu kalau saya mengatakan itu mungkin dia tasawurnya karena dapat hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim loh. Apa kata Nabi? Inna abi wa abaka finnar. Ya agak geser sini aja. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Nah, dan kita sudah jelaskan makna al-ab, bahwa ab, ayah di situ nggak mesti artinya bapak biologis, bisa arti paman, bisa arti kakek. Dalilnya mana? Quran. Kisah Sayyidah Yakub berdialog dengan anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Lalu mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilah. Yang ngomong siapa nih? Anak Abna'u Yakub. Anak Yakub siapa? Yakub itu ayahnya siapa? Ada Yusuf, ada Benyamin, tapi itu satu ibu. Sedangkan yang lain yang iri kepada mereka berdua itu beda ibu. Makanya iri, saudara tiri. Ya, saudara tiri itu. Nah, mereka ini kemudian setelah tobat, Nabiullah Yakub lagi sakarat, lalu mengatakan, kalian sembah apa setelah aku wafat? Mereka menjawab, mereka ini anak Yakub, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Oke, Yakub bin siapa? Bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka mengatakan, na'budu ilahaka, kami menyembah ayah-ayahmu. Berarti al-ab bisa lebih dari satu toh? Al-ab itu bisa artinya kakek Ibrahim, kakek Ibrahim. Yakub, anggapnya Yusuf yang ngomong. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Berarti berapa jaraknya ke atas? Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Udah generasi ketiga di atas, masih disebut ab. Ya, makanya kita harus munsif. Kita harus insaf ya. Kita harus sadar bahwa ada loh pendekatan begini, dan ini yang ditempuh oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mauqifnya. Kita sekedar mengulang. Ini bukan pandangan saya. Ya, saya cuma kita dapat dari talaki dari guru kita yang kemudian pas kita baca benar Nawawi begitu. Begitulah Syekh Hasan itu dulu menjelaskan.
ya, hafizahullah, masih hidup ya Syekh Hasan itu. Antum coba lihat ta'alim beliau yang bisa bahasa Arab ya. Sekarang kan beliau buat jamiah di mana, Cipanas ya, ada Cianjur, sekolah tinggi Imam Syafi'i, soalnya Islam Imam Syafi'i itu guru-gurunya Syamiyun, ajib lah ya. Nah, dulu saya sangat banyak dipengaruhi oleh dialek fushanya beliau. Jadi kalau antum yang dulu mengaji dengan saya tahun-tahun 2009 sampai 2015 lah, itu lahajat saya itu kayak beliau kalau ngomong bahasa Arab. Ya maklum guru kita kan wajar. Baik. Tadi ayah Ibrahim. Terus kalimat berikutnya apa? Wa Ismail wa Ishaq. Ismail bagi Yakub siapa? Paman. Maka pamannya Ibrahim disebut ab juga. Abaika. Gitu? Ini istinbatnya dari Quran semua. Baru kemudian wa Ishaq, baru kakeknya asli. Baru ayahnya si Nabi Allah Yakub alaihi wassalatu wassalam. Wadih ya, jelas di sini bahwa al-ab tidak mesti artinya ayah. Kalau antum baca Sunan Mu'jam Tabrani, di situ ketemu bahwa dari Nabi Ismail terus sampai ke Quraisy itu semuanya wali sebenarnya. Gak ada yang musyrik, satu pun gak ada yang musyrik. Kalau mereka gak kita sebut Nabi ya wali lah. Ya, kalau yang mengatakan mereka Nabi kan Pak Syiah ya, sebagian Syiah akan menyebut hatta Abdul Muttalib dan Abdullah itu disebut oleh sebagian Syiah Nabi. Saya tidak berani karena hadisnya cuma hasan ya. Dan ulama kita tidak ada yang dari al-sunnah yang mengatakan itu. Maka tawakuf aula. Ya, kita tawakuf. Tapi kira-kira sekarang kiai hafiz Quran aja karena nggak ketemu Nabi dalam mimpinya. Ya. Betul nggak? Terus berani dia bilang, Sayyidah Aminah yang ketemu Nabi, ketemu para Nabi, ketemu malaikat, melihat nur kasyaf deh. Terus antum bilang dia musyrik. Ya salam. Maka bisa jadi kata Imam Nawawi, al-ab inna abi wa abaki finnar, ayahku dan ayahmu di neraka, itu maksudnya adalah siapa? Inna ami Abu Lahab Abu Jahal. Bukan Abu Thalib loh ya. Kebangetan antum. Abu Thalib itu ngerti bahwa Sayyidina Nabi adalah Nabi. Siapa yang ngasih tahu dulu? Bukhairah. Ya. Cuma belum terlafazkan. Maka al-amru mufawwad ilallahi tabaraka wa ta'ala. Cuma mauqif yang saya ambil belakangan, walaupun dulu tawakuf, ya, saya meyakini bahwa Sayyidina Abu Thalib itu mukmin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mauqif terakhir yang kita ambil, tapi itu cuma amrun ijtihadi, rubah mukhti, ya, bisa jadi itu salah. Ya, wallahu ta'ala alam. Fahaula fi uqdatin wa haula fi uqdatin. Jadi walinya anbiya dengan walinya aulia itu udah beda manzilah, beda akad. Jadi wali itu diakad toh. Iya, diakad. Nabi itu diangkat juga. Diangkat, kira-kira begitu. Nabi itu diangkat, wali itu diangkat. Mana ada wali nggak diangkat? Diangkat wali itu. Orang wali kelas jadi angkat, ada SK-nya. Wali kota aja diangkat, ngurusin cuma kota kecil. Benar nggak? Iya, betul. Serius nih. Sumpah di sana. Ada sumpahnya kan? Masa waliullah nggak ada pengangkatannya? Ada pengangkatannya. Cuma ada yang ngerti dia diangkat, ada yang dia nggak ngerti kalau dia diangkat. Ketika dia tertidur atau zikir, dia terbawa, Allah angkat. Ketika nyawanya balik, dia lupa. Itu bisa jadi. Ya, bisa jadi begitu. Jadi kalau orang bilang, saya nggak tahu saya wali apa enggak, ya belum tentu dia wali. Karena wali tahu dirinya wali. Gitu. Wah, orang nggak wali, dia ngerti seharusnya bahwa dia nggak wali juga. Gitu ya. Jadi jangan main sembarangan ini bab kewalian ini. Tapi tunggu dulu, bisa jadi ada orang diangkat malam ini, besok dipecat juga ada.
Mungkin dia melanggar kaidahnya, jadi dia memutus ukhdahnya, pengangkatannya itu dia putus. Maka saya pernah cerita tentang Abu Yazid ditegur seorang ibu-ibu waliullah, ente kalau begini nih meludah di masjid, saya khawatir namamu dihapus dari daftar yang ada di langit. Oh, berarti dia mengerti si ibu ini, dia kasyaf. Dia kasyaf. Kami dulu kalau latihan zikir ya, i'tikaf 40 hari, 30 hari, itu yang paling mengerti duluan ibu-ibu, siapa yang berhasil zikir. Jadi bagian zawiyahnya ibu-ibu belakang, ntar dia cerita ke khalifah yang tua, malam tadi saya mimpi ada yang lahir 3 orang, katanya. Maksudnya ada yang sukses zikir 3 orang, loh duluan dia yang tahu. Nah, itu kejadian teman-teman. Kadang perempuan biasanya ihsasnya lebih halus ya. Benar nggak? Perempuan gampang nangis kan? Ya, tapi gampang ngambek juga iya. Sama. Baik. Sambil. Jadi ini dibaca sampai bawah. فهؤلاء في عقدة وهؤلاء في عقدة فلا يأمنون حتى يؤمنوا وسائر الخلق من الموحدين في عقدة التوحيد يتخضعون بقلوبهم إلى ما عنده وذلك الصنفان في عقدتي النبوة والولاية ينجذبون بقلوبهم إليه. Maka wilayah atau walayah kenabian pada satu sisi dan walayah pada aulia di sisi yang lain. Fala ya'manuna hatta yu'minu. Maka jangan merasa aman atau maka mereka tidak merasa aman sampai mereka beriman. Yu'manu, diamankan oleh Allah. Diberi keamanan. Sampai mereka diberi keamanan, diimani. Wasairal khalqi, dan begitu juga seluruh makhluk dari kalangan minal muwahhidi, dari kalangan muwahhidin fi uqdatit tauhid. Itu sebenarnya komanya di hatta yu'manu. Lalu wasairul khalqi minal muwahhidin fi uqdatit tauhid. Itu yang pas. Jadi komanya dihapus. Berarti satu ini. Hatta yu'manu wasairul khalqi minal muwahhidin fi uqdatit tauhid yatatalla'una biqulubihim ila ma indah. Dan mereka melihat dengan hati, dengan kalbunya mereka kepada ma'indahu, yang di sisinya. Wadzalika as-sinfani, dan itulah 2 kelompok dari bagian nubuwah dan wilayah. Yang jazibuna biqulubihim ilaih. Masih ingat definisi nubuwah? Nubuwah al-ilmu billah, ingat kan? Ilmu mengenai Allah. Ya lanjut dulu. Falladina indahu yanaluna mimma ladaihi wa aqada qulubahu hunaka wal 'ammatu minaz zuhadi wal 'ubbad wal muttaqina wal mukhlisin yanaluna mimma ulqiya ilaihim fi ardihim fahuwa ardiyun fahuwa huwa di situ. Oke. Di sini fahum. Fahum ardiyun wa ulaika abidul jawad al-karim. Langsung jadi. Teman-teman yang melakukan Allah, sebelumnya saya pernah menyebut ada istilah thariqah ruhiyah, thariqah nafsiyah. Masih ingat? Ya, ini pasti banyak yang bertanya, apa sih maksudnya thariqah ruhiyah, thariqah nafsiyah? Falladzina 'indahu yanaluna mimma ladaihi wa aqada qulubahum huna. Jadi thariqah ruhiyah itu thariqahnya para nabi, para wali. Wali ngambil dari nabi. Wajib, nggak boleh dari selain Nabi, karena ilmu ma'rifatullah yang sahih hanya min tariqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu zindiq, itu baru dhalal, ya, tersesat.
Apa ciri khas mereka? Mereka ya tatallu' bi qulubihim. Mereka bermutola'ahnya dengan kolbu. Jadi yang kalau memandang sesuatu, memandang dengan kolbunya. Ini wali. Nah, lalu bedanya apa dengan thariqah nafsiyah? Fal'ama min az-zuhad wal-ubad al-muttaqin mukhlisin. Jadi ada berapa istilah? Orang awam itu ada 4. Zuhad, orang yang zuhud. Zuhud ini mencoba membuang cinta dunia dari kolbunya. Ini zuhud. Bagus nggak nih? Bagus ya. Yang kedua, orang ahli ibadah, suka wirid. Yang suka wirid masuk sini nih kayaknya. Ya, kalau nggak punya ma'rifat, cuma suka wirid, akhirnya capek. Ada kelelahan. Disuruh zikir, ayo zikir 1000, baru 100 sudah lihat, wah baru 100. Ya, itu tanda kalau masih ubat. Ya, muttaqinnya orang yang ciri-cirinya wara. Jadi ciri khas muttaqin itu wara. Jadi kalau ada orang tanya apa tanda orang takwa, dia meninggalkan yang boleh, khawatir terjebak kepada yang tidak boleh. Hati-hati, ketaknya orang. Saya punya teman, dia lupa kurang bayar jeruk di suatu tempat, di suatu pasar. Akhirnya semua penjual jeruk di pasar dikasih duit. Itu dia muttaqin itu ya, wara. Ada loh orang begitu. Ya, ajib loh ya. Ini sampai ke sono aja udah keren kita. Wal mukhlisin, bukan mukhlasin. Mukhlisin, orang yang ikhlas. Berjuang untuk ikhlas, membuang nama selain Allah dari qalbinya. Nah, mereka ini thariqahnya thariqah nafsiyah. Jadi dia yang dihadapi nafsnya, jiwanya sendiri. Oke? Maka disebutlah mereka aradiyun, thariqah bumi. Sedangkan nabi dan wali disebut dengan arsyiyun, orang-orang yang thariqahnya nembus ke langit, tembus ke aras. Udah jauh. Nah, kalau yang tadi yang bumi ini ada walinya juga loh, wali-wali bumi, sakti-sakti juga bisa mecah badannya, ya, bisa jadi 4 orang gitu dalam satu waktu. Tapi itu belum tentu benar, bisa jadi tipuan iblis. Ya, nah, orang-orang yang aradiyun ini karena dia berhadapannya dengan nafsiyahnya, bukan berkiblat kepada Allah, maka beliau menyebutnya dengan aradiyun atau nafsiyun. Ya. Sedangkan para wali, para nabi disebut dengan arsyiyun. Mereka ini nafsiyun, sedangkan para wali dan nabi disebut dengan kudusiyun, bukan kudsi, kudusi. Ya. Orang-orang yang suci, ruhnya. Nah, jangan dibayangkan nih mereka wali ini zahirnya lebih soleh dari yang 4 golongan tadi. Jadi golongan yang 4 itu kelihatan soleh sekali. Dan yang kelihatan wali ini belum tentu secara zahir dia seperti wali. Kenapa? Orang ini memandang dengan kalbunya, sedang ini memandang dengan mazahirnya, pandangan zahirnya. Ya. Kita kan masih sibuk dengan kopiah nih. Ya kan? Masih sibuk dengan penampilan zahir. Mereka sudah mandangnya kalbu. Maka siapapun yang dia lihat di jalan, dimanapun, yang dia rasakan getaran kolbunya. Ini beda loh dengan akal-akalan, tebak-tebakan, ini beda. Ya. Ula abidun nufus wa ulaika abidul jawad al-karim. Yang pertama, yang kelompok zuhad, ubad, muttaqin, mukhlisin, mereka ini abidun nufus, hamba jiwanya. Sedangkan yang kedua, hamba Allah yang jawad, yang karim. Ini bukan berarti abid menyembah ya, tapi mereka lelah dengan nafsiyahnya. Nah, ini perlu kita sampaikan satu mulahazah penting tentang thariqah yang sangat saya suka juga, yaitu thariqah Sidi Ahmad Tijani, thariqah sholawat. Sidi Ahmad Tijani, beliau ini berguru ke banyak ulama sebelum beliau menjadi wali al-Muhammadi yang bergelar Khalifatul Awliya, khalifahnya para wali.
Kalau Sidi Abdul Qadir gelarnya apa? Sultanul Aulia. Ada Hukamaul Aulia, itu Sidi Abdul Hasan Syadili, ahli hikmahnya maka muridnya Mursi, lalu Murisi dan Ibnu Athaillah lanjutannya adalah ahli hikam. Ya. Bukan hikmah versi ilmu bahasa Indonesia ya. Versi bahasa hikmah ya, ilmu kesaktian, bukan itu. Hukama artinya orang yang tajam kolbunya dan kalam-kalamnya menyentuh. Thariqah Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Tijani, beliau pernah ngambil juga kepada Imam Muhammad ibn Abdul Karim As-Samani Al-Madani, atau disebut dengan Syekh Saman. Pernah dengar ya, Madinah? Waktu di Madinah itu pernah dengar nggak? Belum ya? Dengarnya di Ciputat ya. Muhammad bin Abdul Karim As-Saman ini kalau diukur masanya sezaman dengan Imam Kushashi, sezaman dengan Qurani. Qurani itu jatuhnya murid kalau tobakat keilmuannya. Sezaman dengan ada yang disebut Awail Sumbuliyah. Jadi Syekh Sumbul. Nah, ini satu zaman mereka semua ini. Kalau antum belajar itu ijazahan hadis itu ada namanya Awail Sumbuliyah. Ya. Al-Qushashi ngambil kepada generasi nanti yang nyambung kepada Zakaria Al-Ansari melalui Ar-Ramli. Ya, ada Romli macam-macam lah yang kita sering dengar ya, Imam Romli itu udah jadi nama orang Indonesia. Ustaz Romli, Kiai Romli kan. Saking populernya kitabnya beliau Imam Romli ini. Qushashi juga sama, saya punya guru namanya Qushashi. Kenapa? Karena emang nama ini populer. Yang nggak ada itu Qurani ya. Qurani jarang. Mungkin kan ada Qura, Marani kali ya. Cocok lagi. Sidi Ahmad Tijani itu tahu makom gurunya. Muhammad bin Abdul Karim Saman pernah bertalaki setelah dia berguru ke Mustafa Al-Bakri, Imam Khalwatiyah. Allah izinkan dia terbuka hijabnya sehingga ruhaniyahnya bisa berdialog dengan Nabi SAW yaqzatan. Ya. Ini diajarkan ke murid-muridnya, salah satunya Sidi Ahmad Tijani. Maka Sidi Ahmad Tijani mengalami hal yang sama, bahkan lebih dahsyat dari itu karena umurnya dipanjangkan. Maka dia dapat rahasia solawat. Akhirnya muncullah kalam dari beliau. Kalau sudah ikut thariqatnya Sidi Ahmad Tijani, berarti sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Berarti nggak perlu thariqat yang lain. Oke, ini Sidi Ahmad Tijani ngomong ke siapa? Ke muridnya. Muridnya memahami yang ngomong siapa? Gurunya yang mengalami liqa' ma'an Nabi secara rohani, dia diberi pertemuan dengan Rasulullah. Mungkin nggak nih? Kita pakai Sahih Bukhari aja ya. Marra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Yang bertemu aku dalam mimpi, dia akan mampu bertemuku dalam keadaan jaga. Hadis sahih bukan? Sahih ya. Tanya Ustadz Ali Wafa nih yang pakar hadis. Itu hadis sahih. Sayarani pakai sa. Sa dalam bahasa Arab beda dengan saufa. Saufa nanti di akhirat. Kalau sa masih di sini, fi waqtin qarib, masih di dunia, dan dia ketemunya di dunia. Maka Uwais Al-Qarni walaupun secara fisik nggak ketemu Nabi seperti sahabat lain, tapi beliau ketemu dalam keadaan jaga. Tapi yang ketemu apanya, wallahu a'lam. Apakah ruhnya, nurnya, wallahu a'lam. Sidi Ahmad Tijani mengatakan hal serupa, lalu mengatakan, aku langsung mentalakikan dari Nabi SAW, maka ini thariqah Muhammadiyah. Itu berlaku ke muridnya. Okay? Muridnya karena diajarkan langsung oleh Sidi Ahmad Tijani mengalami hal yang sama, maka kaidah tadi masih berlangsung, masih berlaku. Siapa yang ngambil thariqat Tijani nggak perlu ngambil thariqat yang lain. Tapi kemudian apakah setiap pewaris muqaddam mewaris semua rohani gurunya? Belum tentu. Apakah nanti penerus generasi ketiga, keempat, kelima mengalami hal yang sama? Jika tidak, maka thariqahnya berubah jadi dari thariqah arsyiyah jadi thariqah ardiyah. Paham? Nah, jadi ini perlu kita luruskan karena teman-teman kita Tijani dikritik banyak orang karena masalah ini. Kita jelaskan duduk persoalannya begini, lebih kurang ya. Jadi semua thariqah itu dulunya thariqah ruhiyah. Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah,
Tijaniyah, Samaniyah, Idrisiyah, semua thariqah itu si rawi atau muassis thariqah ini setelah dia berguru secara zahir, Allah perkenankan ruhaninya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman itu itulah thariqah yang paling tinggi. Di zaman Sidi Ahmad Tijani, thariqahnya yang paling tinggi. Karena langsung kepada Rasul Nabi. Kalau udah generasi keempat belum tentu. Nah, kalau sekarang thariqat apa saja, merasa thariqatnya lebih tinggi dari thariqat yang lain, silakan. Tapi antum buktikan, antum punya pertemuan enggak dengan ruhani Rasulullah dan mengambil zikir dari Nabi secara yaqzah seperti di hadis Sahih Bukhari itu. Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, tidur, akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Nah, bisa enggak? Emang bisa-bisaan? Atau anugerah? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita tidak usah merasa thariqat kita paling hebat, ya. Tidak usah merasa zawiyah kita paling bagus. Kita hanya berusaha semoga kita bisa mengamalkan thariqat dengan baik. Itu aja, ya. Syukur-syukur kalau Allah kemudian beri pertemuan dengan beliau dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan jaga. Ya. Mimpi aja udah syukur. Karena sekarang banyak kiai udah nyesek dadanya. Kapan saya ketemu Nabi? Kiai habis Quran, habis hadis katanya, jago fikih, pintar debat, tapi ketemu Rasulullah enggak. Apa masalahnya? Masalah di kolbunya, ya. Thariqahnya masih thariqah ardhiyah, bukan thariqah arshiyah. Jadi istilah ini bukan istilah daripada kami sendiri, tapi istilah dari al-musannif al-imam al-hakim at-Tirmidzi. Wa haula humul ladina qala anhum Isa ibn Maryam alaihi salam fi khutbati. Mereka ini yang dikatakan oleh Sayyidina Isa dalam khutbahnya, fala abida atqiya wala ahrara kurama fala abdil atqiya abidun nufus. Jadi orang yang ahli ibadah, yang soleh secara zahir, ya. Mereka ini abidun nufus. Mereka masih sibuk melawan nafsiyahnya. Lam yuftah lahumul bab fabaqu ma'a mujahadatin nufus. Pintu, mungkin mereka udah tembus pintu langit, tapi belum nyampe pintu Sidratul Muntaha. Ya. Nah, jadi mereka tidak dibukakan pintu Arash, hanya sampai ke mungkin langit ke-7 paling tinggi. Kalau versi beliau malah cuma sampai bumi. Ma bainas samawati wal ardh, antara langit dan bumi. Makanya antum jangan langsung diambil kalam ulama salafus soleh mengenai bab hakikat. Karena ulama salaf soleh ini ada yang sudah arsyiyun, ada yang masih arsyiyun. Dan itu dijelaskan sendiri oleh Ibnu Arabi. Si fulan ngomong begini ketika dia makomnya masih makom biasa. Itu terjadi. Si fulan berbicara begini ketika dia sudah menjadi kamal, sudah sempurna. Berarti dia sudah arsyiyun. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, jadi misalnya kita baca nih kitab Hilyatul Auliya, itu macam-macam kalam-kalamnya. Contohnya misalnya ada Imam Ibrahim An-Nakhai. Apa kata beliau? Sungguh aneh, ya. Sungguh aneh. Al-alim yadhaq. Sungguh aneh kok ada orang alim bisa ketawa. Jadi Ibrahim Nakhai ini makomnya makom apa? Khauf. Jadi dia gak bisa ketawa, senyumnya susah. Terus kalau antum melihat sekarang banyak kiai suka ketawa, gimana dong? Kan nggak bisa begitu, ya. Betul ada ayat falyadhaku qalilan walyabku katsiran, ya. Ya nangis banyak lah, jangan ketawa banyak. Tapi seorang sufi juga di kitab Risalah Kusyairiyah itu ada yang banyak ketawa, tapi dia bilang hatiku menangis, mulutku tertawa. Itu ada yang begitu. Nah, itu malah mati itu. Dia menzahirkan yang buat kita kesal aja ya. Tapi hatinya sebenarnya ma'allah, ya tabaraka wa ta'ala. Jadi orang-orang masih sibuk dengan nufus. Nufus ini maka dibagi oleh para ulama kita menjadi 7 titik. Latifah. Ada latifah qalbu, latifah ruh. Itu bukan ruh yang kita maksud dalam ilmu hakikat, ya. Ada latifah wasir, khafi, akhfa,
Nasunnatiko kullu jasad. Setiap latifah ini berkaitan dengan jiwa. Jadi jiwa manusia itu kalau dibuka titik-titik besarnya itulah 7 itu. Ini yang disebut jiwa. Di jiwa itu ada potensi positif, ada potensi negatif. Nah, misalnya di fikrah ini, nafs natikoh namanya. Ini dia banyak angan-angan. Tapi kalau ini dizikirkan dia jadi tenang, maka dia akan berpikir tenang, bisa nulis skripsi yang baik. Yang belum selesai skripsi, berarti zikir sininya belum beres tuh ya. Yang suka ngelamun tuh zikir di sini belum beres tuh. Nanti ada zikirnya latihan di sini. Nah, kalau yang belum tahu tekniknya jangan coba-coba dulu, nanti ada ijazahnya. Ya, persiapkan dulu di kolbu, udah beres di kolbu, baru boleh pindah ke sini. Nah, ini yang akhwat yang sudah talaqin dulu, yang sudah bisa zikir latihannya 1.000, 2.500 sampai 5.000, berarti sudah bisa nih belajar ini nanti laporan ya. Nah, nanti kita bimbing biar bisa mengamalkan zikir ini. Nah, ini masih di tataran nafsiyah. Jadi kalau kita ini sudah zikir 7 titik itu sebenarnya sedang mengurai zikir ya allazina amanu zkurullaha dzikran katsira, ya orang beriman zikir sebanyak-banyaknya. Karena kita masih berhadapan dengan nafsiyah, maka kita beresin dulu nafsiyah ini. Wali itu setiap saat bisa dapat ilham loh ya. Maka mereka pun sebelum sampai jadi wali itu mereka berjuang melawan nafsnya. Sayyidi Abdul Qadir Jilani lebih dari 15 tahun itu riyadhah. Kalau dulu kan lebay ya cerita Sunan Kalijaga duduk di tepi kali gitu sampai berlumut, itu kan cerita-cerita lisan. Yang benar beliau riyadhah sekian tahun, dia mandi belum ahli fikih kok ya. Belum ngerti kan berguru sama Sunan Bonang. Sunan Bonang ulama bukan? Ulama bukan? Nggak tahu bilang nggak tahu. Sunan Bonang ya, almarhum Rabbani kalau namanya. Ya, benar. Nanti coba cek di sejarahnya. Beliau langsung berguru ke ayahnya Sunan Ampel. Sunan Ampel ke Sayyid Ibrahim As-Samarqandi yang berkubur di Tuban. Itu mereka aneh juga, mazhabnya kok Syafi'i ya, bukan Hanafi. Mungkin karena beliau pernah di Yaman dan di Gujarat, padahal asalnya dari Samarkand yang Hanafi ya. Tapi di Samarkand waktu kita datang ke sana, itu ada juga kuburan yang Syafi'i. Jadi syekh-syekh yang Syafi'i ada. Wallahu ta'ala. Jadi kapan thariqah itu kemudian mengalami degradasi, penurunan kualitas? Kalau si murid sudah memberhalakan, mohon maaf ya, wirid, lalu merupakan ilmu. Jadi kajian ma'rifatullahnya berkurang. Ma'rifatun nabinya menjadi merosot. Akhirnya muridnya itu zikir, wirid, zikir, ini kebakar. Zikir itu kan panas, teman-teman. Zikir itu menyayat badan. Nafsi antum kecoret-coret, kemudian ketusuk-tusuk. Ya. Yang ngomong bukan saya juga, yang ngomong Imam Abu Ali Ad-Daqqaq dalam Risalah Kusyairiyah dikatakan zikrullah silahul muridin. Zikir itu senjatanya murid melawan musuhnya. Musuhnya di sini hancurlah badannya. Maka kalau tidak dibarengi dengan makrifat ilmu yang mumpuni, banyaklah orang belajar thariqat gosong-gosong otaknya. Kalau otak gosong di mana? Waras nggak? Nah, ini penjelasan ilmiahnya lebih kurang dan ruhaniyahnya. Kenapa ada orang belajar thariqat jadi nggak beres? Karena nggak berilmu. Padahal thariqat ini dengan ilmu dia satu paket. Agak maju aja sini kali. Ini di biar enak. Ya, maju aja. Jadi teman-teman, thariqat kita sedang mencoba untuk menggabungkan kembali antara riyadhah nafsiyah dengan ma'rifah ruhiyah, ma'rifat ruhani. Ini kita sedang mencoba menggabungkan. Ya tertatih-tatih kita coba. Ya, kita buka kitab, ada yang bisa baca, nggak apa-apa. Ada yang nggak bisa baca juga nggak apa-apa. Yang penting untuk hadir ya. Ya, kan nanti ketika dibahasakan Indonesia kan sama aja. Ya. Dan ini
Saya bahagia juga, kenapa? Di tengah krisis di Timur Tengah, krisis kitab juga, krisis politik juga, alhamdulillah kita di sini dengan tenang ngaji kitab ini. Ya, maka antum jangan berpikir mau berontak ke negara ini. Ya, kita doakan negara ini walaupun kita nggak senang sama pejabatnya, nggak senang sama ini, nggak senang kritik namanya. Tapi secara rohani kita tetap doain. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa saja orang yang ngaku Ahlus Sunnah ingin berontak, dia keluar dari akidah Ahlus Sunnah. Tapi mengkritik boleh nggak? Menghina boleh nggak? Beda nggak menghina mengkritik? Nah, hanya orang jahil yang mainnya. Kenapa? Sibabul Muslim fis, menghina, menghujat sama Muslim walaupun beda politik itu fasik. Maka Sayyidina Ali tidak pernah menghujat Muawiyah karena dia tahu Muawiyah Muslim. Gak pernah dia menghujat. Tapi Muawiyah sering mengkritik Sayyidina Ali. Ali ini Ali gitu ya. Makanya orang-orang Syiah pada nggak senang sama Muawiyah ya. Baik. Lalu dikatakan di ujungnya wal ahrar al qurama humul ladzina taqaw min riqqin nufus bima fataha lahum min al malakut. Jadi wali-wali Allah yang disebut ahrar, apa arti ahrar? Terbebas dari belenggu nafsiyahnya. Nah, antum zikir nih, nggak bisa koneksi dengan nama Allah, nggak bisa, bahkan dengan dirinya nggak bisa fokus. Itu masalahnya di sini. Nah, ini bagian dari nafsiyah bukan? Nafsiyah. Makanya kita nggak bisa konsen. Jadi kalau zikir, lupakan semua keinginan dan obsesi mau sakti, bayangin nama, bayangin huruf. Lalu gunakan otak kanan kita mengenang kebaikan-kebaikan Allah. Maka di Quran yang banyak itu munzu Bani Israel. Semenjak Bani Israel perintahnya apa? Ingat apa? Yang diingat Allah apa nikmat Allah dulu? Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, kalau susah ingat aku, ingatlah nikmatku. Kalau antum ingat nikmat, maka yang aktif itu otak mengenang. Nah ini yang nanti kalau teman-teman itu nyebutnya memori panjang. Makanya kita ini kalau cuma antum 3 hari yang lalu ingat nggak makan apa? Enggak ya? Nggak ingat ya? Tapi dulu waktu makan sama seseorang yang kita suka, ingat ya? Suka. Kita kok ingat, kenapa? Karena antum simpen di bawah kenangan. Jadi alam bawah sadar dia. Kalau kemarin kan itu duitnya berapa nih? Jadi hilang dia. Itu cara diri kita untuk membebaskan diri dari apa? Stres, karena mikirin angka-angka capek. Nah, orang-orang ini yang disebut ahrar, terbebas dari nafsiyahnya, kurama, mereka diangkat dengan kemuliaan Allah, dibebaskan ya mereka nusus bima fataha lahum minal malakut, dengan apa yang telah Allah buka bagi mereka terhadap alam malakut. Masih ingat alam malakut? Masih ingat ya? Malakut, Jabarut, Lahut, Tuhan. Banyak ya? Apa lagi? Ahut, ada Bahut, ada Ahut. Ini istilah bukan istilah bid'i ya, itu istilahnya menghadap. Cuma bedanya ada ulamanya yang tahu istilahnya, ada yang tidak tahu istilahnya. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin fa haula'i ahlul yaqin. Jika ada orang pewaris Nabi Ibrahim, pasti dia diberi mukasyafah melihat malakut langit dan bumi. Kalau dia pewaris Nabi, kan setiap ulama pewaris para Nabi, bukan satu Nabi loh. Al-ulama warasatul. Jumlah Nabi ada berapa? 124.000. Yang kita kenal 25. Ya, enggak. Syekh Nawawi Bantani, dia salah satu mu'alafatnya, nulis 313. Coba antum cari. Ya, ada nama 313 dulu sudah tulis. Salah satu guru saya nulis sampai 800-an. Bisa ketemu, bahkan beliau menyebutkan lebih dari 1.000 ada dalam daftar nama yang beliau kumpulkan. Nah, kalau Syekh Nawawi dia kumpulkan, wallahu a'lam apakah dari kitab
atau dari alam jabarut. Wallahu alam ya. Ya, geser lagi. Fadal. Malakut ini alam malaikat ya. Apakah sahabat mengalami hal ini? Iya. Ini bukan khusus untuk Nabi. Jadi ayat ini nggak ngomong khusus buat Nabi. Lalu orang-orang ulama-ulama yang terhijab hari ini, yang mereka menganggap dirinya ulama, mengatakan ini khos lil anbiya. Nah, kalau khos buat anbiya, untuk apa muncul riwayat-riwayat bahwa Ibnu Umar, Ibnu Abbas melihat malaikat? Itu alam malakut sudah. Marratain disebutkan oleh Imam Zahabi, disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Bar, disebutkan oleh Imam Al-Mizzi bahwa ra'a Jibrila marratain. Sayyidina Ibnu Abbas berapa kali ngelihat Jibril? 2 kali. Sadar, bukan mimpi. Jadi dia sadar, tapi ruhnya sudah menembus alam malakut. Nah, antum bisa mimpi itu apa yang terjadi pada diri kita? Kalau orang lagi ngantuk itu ngomongnya pelan, Pak, cepat. Pelan. Berarti ada gelombang-gelombang di badannya yang menjadi tenang. Ya. Jadi Ibnu Abbas waktu dia masih kecil, dia sudah bisa menemukan ketenangan itu dalam dirinya. Sehingga dia bisa melihat wujud cahaya yang bernama Sayyidina Jibril. Ya. Ada sahabat yang melihat cahaya di rumah yang dibacain Quran. Kasyaf nggak? Ada sahabat lagi baca Quran, tiba-tiba ada awan di atasnya. Tapi dia nggak tahu, karena dia nggak diberikan kasyaf lebih, dia cuma dilihat awan. Padahal itu adalah malaikat. Nabi mengatakan itu malaikat. Ada sahabat lagi itikaf di dalam tanah, ada yang baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu kasyaf bukan? Kasyaf semua itu. Jadi kasyaf ini dah mainan biasa oleh ulama-ulama waliullah. Tapi ulama-ulama ar-rusul, ulama-ulama yang memberhalakan teks. Dan dia lupa teks-teks ini berasal dari alam jabarut. Nggak kok kembali ke sono gitu. Akhirnya mengatakan yang Nabi tidak pernah katakan. Emang Nabi mengatakan ini khusus buat beliau? Kan enggak. Sahabat mengalami, para ulama tabi'in mengalami, ulama salafus saleh sebagian mengalami. Baik. Apa kata beliau? Ayat ini surah Al-An'am ayat 75. Demikianlah kami perlihatkan kepada Sayyidina Ibrahim malakut, alam malakut dari langit dan bumi supaya dia menjadi orang yang yakin. Muqinin, yakin. Ini coba kata kuncinya nuri. Nuri, kami perlihatkan. Berarti kasyaf itu si wali yang melihat atau wali diperlihatkan. Nabi itu melihat atau diperlihatkan. Nabi Muhammad berjalan terbang sendiri atau diterbangkan. Udah kata kuncinya di situ. Kalau sudah kata pasif di, maka siapa aja bisa. Nggak mesti dia seorang nabi, gitu. Ya. Jadi jangan ayatnya nggak ngomong begitu untuk bilang begitu. Ya, sama dengan saya ketemu seseorang dulu ketika kita bahas tentang tabaruk sahabat kepada bekas wudu Nabi, rambut Nabi, makanan Nabi, darah Nabi, apa kata dia? Hadza khaslun Nabi. Lah kita tanya balik, mana dalilnya? Kan dia nanya dalil. Mana dalilnya kalau itu khas buat Nabi? Harus ada dong kalimat ini khas buat Nabi. Ya kan? Ada nggak? Nggak ada. Karena tidak ada dalil taksisnya, jangan coba-coba antum buat bid'ah baru. Jadi bid'ah itu teman-teman, ada yang menambah-nambahkan, ada yang ngurang-ngurangi. Nah bid'ahnya, sebagian sufi yang tidak alim, itu nambah-nambahin. Tapi kalau sufi alim, dia nggak mau nambah-nambahin. Bid'ahnya salafi, suka ngurang-ngurangin. Benar nggak? Tawa Ustaz. Benar ya? Antum yasinan, kata dia gua ada tuh di sama Rasulullah. Nabi nggak baca yasin katanya. Bukan, Nabi nggak pernah ngumpul-ngumpul baca yasin. Lah kalau Nabi nggak pernah ngumpul, sahabat pernah ngumpul nggak baca ayat sama-sama? Pernah. Itu boleh-boleh aja. Orang kalau beres baca Al-Azkar Nawawi nggak akan nyinyir ketika melihat yasinan.
Walaupun saya juga jarang ya ikut yasinan. Kalau suka makan asinan ya. Baik, qala ya. Min tariqin ma ya. akhbartuka al-anbiya min tariqil wahyi awradahu alaihim faqabiluhu birruh wal awliya min tariqil haqqi awradahum ala qulubihim faqabiluhu bis sakinah wa lam yaqbalu shay'an khalafa syariah. Ya. Coba perhatiin. Jadi nggak usah khawatir lah sama para wali. Jangan sok-sok bisa menjaga syariat. Mereka lebih mengerti mana yang syaitan, mana yang malaikat, mana yang dari Allah, mana yang dari iblis. Ya, coba lihat kalimatnya. Nabi itu menemukan kebenaran itu dari min tariqil wahyi, dari jalur wahyi. Allah berikan kepada mereka, lalu mereka menerimanya dengan ruh. Ini kalam beliau ya, dengan ruh. Sedangkan wali min tariqil haq itu artinya ilham ya. Lalu Allah berikan kepada mereka, mereka menerimanya dengan kolbu. Nah, di kolbu tempat apa? Asma Allah, berarti mereka tenang. Maka wali ini bedanya dia zikrullah di kolbunya ketika mendapatkan ilham. Ini teknik kalau maka orang-orang yang banyak angan-angan kalau dia berkoneksi pasti halu. Ya, banyakkan halu. Jadi baru nih. Ya. Muskilah ya. Ya, Mama. Ini juga bid'ahnya. Baik. Itu yang ngomong tempat Medina nih, bid'ah hasanah. Saya bidangnya bid'ah sakinah aja deh. Walam yaqbalu syai'an. Nah, mereka para wali tidak akan pernah menerima sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tuh. Itu kalau wali. Nggak akan pernah. Jadi nggak usah khawatir lah. Nggak usah nyinyir sama sufi. Nggak usah nyinyir sama wali. Wali itu nggak akan pernah menerima sesuatu yang beda sama syariat. Nggak akan pernah. Karena standar kebenaran ma'rifat yang mereka terima selalu, ini menurut syariat gimana? Beda loh menurut fikih. Menurut syariat, bukan fikih. Apa beda syariat dengan fikih? Syariat, hukum Allah, kudus, suci. Kalau fikih, ijtihad ulama, tidak suci. Jadi kalau yang antum maksud, fikih mungkin ilhamnya wali bertentangan dengan fikihnya antum. Tapi kalau dengan syariah gak akan bertentangan. Ya. Ini versi beliau. Jadi bagi beliau Nabi menerimanya dengan ruh. Lakinni aqul. Wali juga menerima dengan ruh. Ya, boleh toh kita mentajdid beberapa bahwa wali juga menerima dengan ruh. Wali yang mana? Al-Ghaus. Satu aja. Hanya wali Ghaus. Kalau di akhir zaman dia Imam Mahdi. Kalau di zaman Syekh Abdul Qadir dia Syekh Abdul Qadir. Di zaman Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Tijani. Beliau nerimanya dengan ruh. Adapun di bawah mereka ada wali-wali yang disebut kutub 313 itu menerimanya dengan qalbu. Kalau antum dapat ide dari Allah, ilham dari Allah, enggak pakai qalbu nerimanya, pakai fikrah. Masa sih gitu. Enggak jadi-jadi kan? Sama padahal turunnya sama, barengan, tapi cara nerimanya beda. Baik. Wa innama qabila al-awliya bisyara ba'da an atahumullah tabaraka wa ta'ala busyara ya. Qabila al-anbiya busyara. Para wali dicetakan Darul Kutub gimana? Sama busyara. Ya. Para wali menerima kabar gembira itu setelah Allah membersihkan kolbu mereka. Itu kolbu wali yang kutub dan abdal ya. Kalau Ghaus gimana tadi? Langsung dengan ruhnya. Oke? Maka ilmunya Ghaus sama, unlimited. Ghaus akhir zaman ya. Ilmunya Ghaus akhir zaman unlimited.
Karena dia langsung plek mewarisi Nabi SAW secara kamal. Yadan biyadin, sudah full. Itu maka Sayyidina An-Nabi SAW mengatakan, seandainya nanti ketika Dajjal keluar, aku ada, fa'ana hajijun alaikum. Akulah jadi hujah kalian. Itu saya nggak paham itu maksud hadis ini, sampai mengerti kitab ini, bahwa haji di situ bukan fisik beliau yang di Madinah itu, tapi Imam akhir zaman, itulah hajij. Ana di situ, itu di hadis itu. Hadisnya kan sahih. Ya, jadi jangan khawatir teman-teman, kalau Dajjal keluar, Rasulullah ada, tapi pewarisnya. Rasulullah ada, tapi pewarisnya. Ya, ya kalau nggak pewaris, antum coba bayangkan, Sayyidina Isa, Nabi, itu nggak berani jadi imam. Kenapa dia melihat siapa? Yang dilihat bukan sosok fisik Al-Mahdi, tapi dilihat, ini pewaris Rasulullah. Nggak berani dia. Maka antum, kalau dulu, biasanya di pesantren nih kan, kita punya guru kiai. Kiai kita nggak hadir. Lalu ada penggantinya. Kita harus menghormati penggantinya seperti kita menghormati kiai. Walaupun kita nggak seneng nih sama dia. Harus dihormati. Nah, tapi di pesantren itu nggak kepake. Karena nggak kepake, maka nuzi'atil barakat anil ma'ahid. Itu sebabnya kenapa ma'ahad banyak dihapus keberkahannya. Karena adabnya udah hilang. Saya teringat di kitab Hilatul Aulia, Imam Malik mengatakan ya, li fata min bani Quraisy. Jadi ada pemuda Bani Quraisy, saya nggak tahu siapa yang masuk Bani Quraisy itu, apakah Imam Syafi'i atau Imam siapa. Masih kecil. Kata beliau, ta'allamul adaba qabla al-ilm. Belajar adablah kamu sebelum belajar, qabla an tata'allam al-ilm. Sebelum kamu belajar ilmu. Karena adab itu masuk ke merawat kolbu, merendahkan nafsiyah. Bisa mengelola nafsiyah. Tapi kalau antum dapat ilmu, nafsiyahnya belum oke, apa yang terjadi? Kalau di kolbunya ada kibir, sombong, maka orang tambah sombong dan ilmunya. Itu sebabnya, wallahi ayyuhal ikhwah, kenapa banyak fuqaha, banyak orang-orang alim, tapi dia hasad. Dia sombong. Kenapa? Karena dia belum belajar adab sebelum belajar ilmu. Ini muskilahnya. Nah, kita minta ampun kepada Allah jika itu terjadi pada kita, dan kita minta kepada Allah supaya kolbu ini dibersihkan. Amin ya rabbal alamin. Setiap hari kita minta. Karena setiap hari ini kolbu itu kotor. Kotor sama. Kotornya kolbu antum mungkin lebih kotor kolbu saya. Ya? Sama, kita sama semua. Baik. Wa ilmu tauhid, Allah memberikan kepada mereka kebeningan kolbu dan ilmu tauhid, wa ma'rifatul ala, dan mengerti perangkat-perangkat kerohanian. Perangkat kerohanian itu ilmu syariat. Jadi sebelum belajar ilmu antum mau belajar wirid segala macam, ya mesti belajar syariat. Bertahap aja, sembari jalan juga bagus. Bahkan Imam Ibn Abi Bakar Ar-Razi, Hadaikul Haqa'iq, itu mensyaratkan orang tidak boleh berkhalwat. Tahu berkhalwat? Menyepi, kalau dia belum belajar ilmu tauhid dan ilmu syariat. Nggak boleh. Nanti halu. Ya. Kalau dia nggak belajar tauhid, kayak Ahmad Musaddiq jadi nabi. Kayak Ali Eden, sekarang jadi Jibril. Masa Jibril botak kan? Masuk penjara, nggak bisa menghilang dia. Kasihan itu. Jadi seharusnya dia tambah naik kualitas rohaninya, tapi malah menjadi tambah kacau gitu. Dan dihembus terus tuh di kepalanya, setan hembus. Dia kira itu ketenangan kolbu, padahal itu hembus-hembusan setan itu. Nafahat syaitaniyah, bukan nafahat ilahiyah. Syekh Saman nulis nafahat ilahiyah, ada kitabnya. Kita mencari, ada manuskripnya di almustafa.org. Cari, ada manuskripnya di situ. Cuma baca manuskrip kan agak ribet juga ya. Fattala'a qulubuhum malakan. Nah, lalu kalbunya bisa mengakses malaikat, maksudnya malakut gitu ya.
alam malaikat. Wa qata'a lahum min kulli malakin hazzan. Lalu mereka dapat mengambil faedah dari setiap malaikat atau alam malakut itu satu bagian. Wa awsalahum ila najwa wa mujalasatil qudusiyah. Lalu mereka disampaikan ke najwa. Najwa itu tempat bermunajat. Di mana? Sana, ya. Di atas langit ketujuh udah. Wa mujalasatil qudusiyah, dan bermajlis dengan yang majlis suci yaitu bersama Allah. Wa amata nufusahum an jami syahawat. Lalu menonaktifkan jiwa mereka, nafsiyah mereka dari semua gejolak-gejolak syahwat. Dunia ataupun akhirat. Nah, orang-orang fuqaha itu mungkin beres di dunia. Atau orang-orang sufi, tarekat. Kebanyakan beres mereka nggak berharap surga, nggak berharap sakti, tapi masih berharap pahala. Tapi biasanya torekot-torekot yang sudah mulai spesial, itu mereka pun sudah tidak berharap surga. Cuma ada yang salah ngaji. Ngeremehin surga sama neraka. Terus bilang, saya nggak harap surga. Nah itu kurang ajar juga tuh. Sul adab. Allah menyuruh, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka dapat surga. Ini perintah bukan? Kalau Allah perintah, wajib nggak kita gembira kalau dikabarin surga? Wajib. Oleh karena itu, kalau ada taklim, kita ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau maksudku. Bukan berarti kita ngeremehin surga neraka, enggak. Terus bagaimana dengan kisah al-arifin, al-arifat, Sayyidah Sufsa? Siapa? Robiatul Adawiyah. Dia lagi ngajar muridnya. Maka dia berteater, ngelakon. Dia bawa obor, mau bakar surga. Dia bawa air, mau nyiram neraka. Ya. Bagi ahli kasyaf kelihatan nama dia. Itu maksudnya membakar surga yang di hatinya, muridnya. Menyiram neraka yang itu bahasa-bahasa majazi. Jangan dipahami secara hakiki. Ya. Jadi kita mesti harap surga nggak? Harap karena disuruh harap, bukan karena surganya, tapi karena yang punya surga menyuruh kita berharap untuk masuk surga. Beda nggak? Perlu takut neraka nggak? Di ayat sebelumnya, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijar. Karena Allah mengatakan takutlah kamu terhadap api neraka. Karena yang punya neraka bilang ini neraka aku loh, ya kamu harus takut. Yang kita pandang yang punya nerakanya. Inilah beda anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil sholat karena melihat ada alat pukul bapaknya, rotan atau sapu lidi. Yang dia lihat apa? Sapu lidinya. Sapu lidi itu neraka, teman-teman. Anak-anak puasa karena dia melihat nanti dibeliin sepeda. Sepeda itu surganya anak-anak. Oke. Maka dia puasa karena ingin dapat. Nah ini yang mau dihapus oleh Robiatul Adawiyah. Karena itu tauhidnya anak kecil. Jadi kalau antum ibadah tuh masih karena si surga, si neraka, itu tauhid anak kecil. Cuma bedanya sudah beriman aja. Ini yang disebut atqiya tadi. Makanya antum kalau zikir tuh ngitung. Kalau 100 kan pahalanya 1000. Subhanallah bihamdihi subhanal azim ada 1000 hasanat. Itu kan Nabi ngajar sahabat untuk mubtadi. Sahabat nanti kan ada yang naik. Nah, itulah Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau yang diajar Badui ya begitu. Sahabat-sahabat yang umum begitu, tapi sahabat-sahabat yang tinggi itu bahasanya beda. Ya. Nah, ini yang diturunkan di kitab ini kan sahabat-sahabat Nabi ya, yang menurunkan ke muridnya bahasa-bahasa yang luhur itu. Baik. Jadi kita nggak boleh kalau ngaji ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu tasawuf meremehkan kabar surga dan kabar neraka ya. فامتلأت قلوبهم من عظمة الوحدانية فأنا يستفيقون لذكر النفوس. Nah, ini jalan pintas ketika orang susah amat. Kita kalau ngelola nafsu ya susah. Antum kalau mau ngejar wiridan sebanyak-banyaknya itu nggak kuat seperti imam dulu. Pekan lalu saya cerita tentang Karz bin Wabrah. Berapa kali dia khatam setiap hari?
Setiap hari 3 kali. Ada yang sanggup? Itu setelah dia dapat Ismul Azam. Maka dia bisa masuk ke dimensi lain dan khatam Quran setiap hari 3 kali. Sayyidina Utsman 8 kali. Kok bisa ya? Ya karena mereka dapat Ismul Azam. Ismul Azam itu bisa memendekkan waktu, bisa melebarkan waktu. Kelebihannya. Waktu, jarak yang jauh jadi pendek, jarak yang pendek jadi jauh. Masih ingat Sayyidina Ali mau sholat asar, udah separuh, mataharinya udah terbenam. Nabi ngomong ke matahari, bro, tunggu dulu. Jangan terbenam dulu. Kejadian nggak di Sahih Bukhari itu? Kejadian, dan hadisnya sahih. Kenapa? Nabi punya Ismul Azam, bisa berdialog dengan alam semesta. Alam semesta kan ada karena nur beliau. Tinggal beliau ngomong aja. Ini namanya hak jaiz. Secara ilmu takdir, jam sekian harus terbenam. Tapi kalau Nabi pakai hak jaiznya, maka terjadi khariqul adah. Ya, hukum-hukum alam itu akan berubah. Enggak boleh sering-sering, makanya Nabi pakai hak jaiz. Ini waliullah al-ghaus. Kalau mau, dengan doanya, itu bisa hilang nih corona dan sekejap. Tapi beliau nggak boleh. Karena beliau harus mengikuti jalur rukun iman yang ke-6. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Sehingga semua orang nanti udah ngomong, mata nasrullah. Seperti di ayat itu. Kapan bantuan Allah? Baru nanti muncul doanya naik. Baru nanti hilang coronanya. Muncullah Dajjal. Wallahu alam ya. Lebih repot lagi. Jadi kalau antum mau sekarang juga nih hilang corona, siap-siap Dajjalnya langsung keluar. Siap. Ngaji kitabnya belum beres. Saya masih ingat ya, kalau kita baca hadis Abu Daud ya, seingat saya, antum kalau di Riyadhus Shalihin kan ada, ya, atau langsung ke Sunan Abu Daud tentang fitnah akhir zaman. Semua orang yang merasa dirinya selamat atau beriman, kalau ketemu Dajjal, lewat. Langsung musyrik. Kecuali dia punya ma'rifat sampai ke dalam dirinya. Sehingga dikisahkan bahwa ada pemuda di Palestina, di Al-Quds, ya. Dia datang bertemu Dajjal, lalu Dajjal belah dirinya. Kata Dajjal, kalau aku belah badanmu, aku matikan kamu, lalu aku hidupkan, engkau percaya nggak? Ya coba aja gitu. Dibelahlah, gergaji. Mirip kayak di film-film itu ya. Set, berapa tua? Dihidupin lagi sama dia. Berarti si Dajjal bisa, nah maka namanya Al-Masih, Masih palsu. Karena ada Al-Masih Isa, juga bisa menghidupkan, ini Al-Masih, sama-sama bisa menghidupkan. Antum gimana tuh kalau udah ketemu gitu? Kuat nggak? Orangnya udah ada sekarang. Di Al-Quds. Ya. Cuma umurnya berapa kita nggak tahu. Ketika dia hidupkan kembali, apa kata dia? Saya tambah yakin bahwa engkau benar-benar Dajjal seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kirain Dajjal bakal menang kan? Nah, kalau kualitasnya kayak gitu, silakan ketemu Dajjal antum ya. Jangan sok-sokan. Kita nggak kuat ketemu. Dikasih krisis, nggak makan sehari 2 hari, 40 hari nggak makan gimana yo? Sehari kayak rasanya setahun. 2 hari udah kayak 2 tahun deh. Tapi bagi orang beriman, kata Nabi, sehari kayak setahun, hari kedua kayak sebulan, hari ketiga kayak seminggu, hari keempat kayak sehari sampai hari terakhir. Baru normal hidupnya. Itu Imam Mahdi udah ngapain? Imam Mahdi sedang melakukan futuhat kemana-mana. Tiba-tiba Dajjal keluar. 40 hari doang. Doang, sama dengan 40 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di saat itulah nanti orang lihat kuburan, coba kalau saya mati gitu, ngomong itu. Itu yang disebut kasratul haraj. Ya. Nah, kalau dia nggak punya ilmu rohani sampai tembus ke ruhnya, cuma sampai di nafsiyahnya, nanti dia akan ngikutin Dajjal. Karena Dajjal dia awal-awal akan ngaku jadi wali. Lama-lama jadi Tuhan ngakunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagi saya, sudah hampir wajib lah sekali atau 2 kali sehari baca doa Allahumma a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masihid dajjal.
Itu udah hampir wajib. Dan setiap nabi setelah Nabi Musa selalu pesan ke umatnya, hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Berarti Dajjal itu memerangi semua nabi nggak? Nah, maka antum lihat, setelah Nabi Musa, jika ada nabi dibunuh di dalam pohon, nabi dikejar-kejar, itu yang ngerjain si Dajjal itu. Dengan nama yang berganti-ganti. Nabi Muhammad SAW lahir, tertutuplah semuanya. Dajjal kemudian dilarikan ke pulau yang wallahu alam sekarang di mana ya. Kita serahkan ilmunya kepada Allah dan kita minta Allah supaya menjaga kita dari fitnah Masih Dajjal. Jadi ada jalan pintas di akhir zaman. Kenapa kitab ini kemudian Allah takdirkan kita buka sekarang? Padahal ini kitab ma'rifat. Karena, ada akhfalah ya. Insyaallah marhaban. Ya akhfalah. Al-Butuni. Ketutup cahaya. Ya. Jadi di balik cahaya kita nggak bisa lihat ya. Mulai menjalani thariqah itu dari thariqatul ma'rifah. Jadi mulainya dari ngaji. Itu jalur pintasnya. Jangan mulai dari wirid. Kenapa saya cuma ngasih antum yang baru-baru datang ya Hayyu Qayyum kan itu dikit. Cuma berapa? 40. Kalau yang lagi minat 200. Biar ngajinya lebih banyak daripada wiridnya. Ruh itu maunya cuma ma'rifat. Ilmu. Sedangkan nafs dia harus digembleng, dilawan terus. Maunya tidur, dilawan bangun. Maunya malas, lawannya zikir, gitu. Gak kuat kita setiap hari berhadapan dengan ini. Maka kita balik, kalau dulu orang mulai dari bab thariqah, sekarang kita balik dari bab ma'rifah. Gitu. Dan syariah selalu membersamai semua itu, jadi gak boleh lepas. Dari katakan di sini, famtala'at qulubuhum min 'azamatil wahdaniyah. Lalu kalbu mereka dipenuhi oleh keagungan ma'rifat keesaan Allah. Sehingga fa'anna yastafiquna li dzikrin nufus. Maka bagaimana mungkin mereka akan menoleh ke nafs? Ini enggak mungkin mereka menoleh ke sisi nafsiyah. Kenapa? Karena sudah asyik dengan keagungan ma'rifatullah. Orang kalau sudah dapat berlian, mutiara, sama batu-batu biasa gimana? Paling dia senyum-senyum aja ngeliatnya. Dikasih hadiah sama orang, nih, saya kasih nih, 1 dus. Isinya apa? Berlian. Antum masih minat nggak sama orang yang jual-jual batu-batu di luar? Udah nggak? Mirip-mirip begitulah. Maka ma'rifat ini diberi. Zahirnya kita belajar. Zahir belajar begini. Nah, batinnya Allah nanti yang kasih antum. InsyaAllah. فَإِذَا أَمَاتَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُمْ لَا يَتَّفِتُونَ إِلَى طَلَبِ فَائِدَةٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ حِكْمَةٍ. Kalau Allah telah matikan jiwa, nonaktifkan jiwa mereka itu, mereka tidak pernah menoleh kepada benefit. Faedah kan benefit, pahala. Aw ilmin, aw hikmatin, ya. Nambah wawasan yang sifatnya ilmu al-aradiyin tadi, ataupun hikmah. Hatta yakuna huwa alladhi yufiduhum wa yadulluhum. Sampai Allah lah langsung yang memberi mereka laduni. Nah, jadi emang orang kalau sudah masuk di sini, ini kadang-kadang malas ngaji kitab. Kecuali kitabnya yang berkaitan dengan itu. Tapi ada juga yang setan yang masuk. Nggak usah ngaji, ilmumu lebih tinggi. Nah, jadi kalau ada lebih tinggi, ya itu nggak benar. Setiap kali ada bunyi lebih tinggi, kamu lebih pinter, berarti itu iblis yang ngomong, setan. Jadi ma'rifatnya bukan ma'rifat ilahi, ma'rifatnya syaitani. Tapi misalnya, saya kok kurang minat ya ngaji fikih perdebatan. Bukan berarti saya tidak meremehkan, saya nggak ngerti itu, tapi kok kurang minat ya. Berarti antum makanan rohaninya udah berat tuh. Senangnya mah ngaji yang begini, misalnya gitu. Coba aja ntar. Ya. Nah, maka kita kalau ngaji fikih harus dimulai dengan rohani, ditutup dengan kerohanian. Nah, saran saya bagi yang mampu baca kitab, baca itu. Al-Mizan Al-Kubra, karya siapa? Imam Sya'rani.
atau jilid pertama dan kedua dari Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kalau yang cetakan Darul Kutub atau jilid pertama dari yang Darul Fikr. Itu ada di situ tentang hikmah dari semua ibadah. Jadi orang beribadah itu nggak hanya cari-cari pahala lagi, tapi bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ada orang pengen mendekat kepada kita karena kita, ada orang yang pengen mendekat sama kita karena ingin dapat gaji dari kita, dapat duit, dapat benefit. Mana yang mau dijadiin teman? Yang pertama, yang kedua? Nah, itulah yang disebut ahlul mujalasah, temannya Allah. Yang mencintai Allah karena Allah, bukan karena surga. Karena yang punya surga suruh rindu ke surga, kita rindu surga. Kira-kira begitu ya. ولا يلتمسون رياسة ولا ميل الخلق إلى ما جاءوا به حتى لا يصير الالتفات حجابا لهم عن خالقهم. Mereka ini yang Arsyun tadi tidak pernah terobsesi mencari riasah. Riasah sama kepemimpinan. Ini jangan dibayangkan jadi gubernur, jadi mursyid, nggak kebayang sama mereka. Ya, apalagi merebut kemursidan ya. Kan sekarang lagi ada kudeta kemursidan nih kan. Banyak hari ini nih. Udah, di majelis kita nggak ada kita ngomong begitu. Nggak ada kita ngomong begitu. Yang berhak ya, ayo. Yang nggak, ya sudah, itu hak dari Allah. Jadi nggak ada. Dan nggak ada urusannya tua muda jadi mursyid. Mau ada bisa muda, bisa tua. Kan itu hak dari Allah. Oh, dia sudah sekian tahun, pasti dia mursyid. Belum tentu. Ya. Oh, dia masih baru, belum tentu dia mursyid. Belum tentu juga. Ini kan punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Riyasah ini juga bisa dapat diartikan ya posisi di kalangan makhluk. Misalnya dianggap kiai, dianggap ustadz. Nah, ini hati-hati nih. Wala mailal khalq. Nah, ini sekarang kan dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, nggak ada IG. Mailal khalq. Nah, cenderung ke makhluk, suka di like, sedih kalau dikritik, sedih kalau di unlike. Hati itu antum kalau masih begitu stop dulu main Facebooknya sampai hatinya oke, baru main lagi. Stop dulu, jangan pasang status sampai kemudian kolbunya stabil baru pasang status. Berarti sebelum pasang status apa yang kita lakukan? Ta'awuz dulu. Ta'awuz itu paling cepat. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Itu paling efektif dah. Udah zikir baru klik. Jadi nanti kalau ada yang komen nggak enak, ya biasa aja. Allah yahdik, ya, kayak kemarin ya, yang sering nyampe ke Buya Zulfikar itu kan disampaikan gitu. Semoga Allah memberi hidayahmu. Ya kita aminin aja ya. Wala hatta la yasira al-iltifat hijaban lahum an khaliqihim. Sehingga mereka nggak tertarik sama sekali berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da hadhil asya bushiru bi fawzil aqibah. Setelah mereka istiqomah di sini, baru mereka dikabarin fawzil aqibah. Ujungnya gimana? Jadi belum tentu orang yang kasyaf hari ini dia selamat. Terus gimana? Yang selamat wa ba'da hazil asya. Di sini ada kalimat istiqomahnya sebenarnya. Ada makna di situ. Setelah mereka istiqomah, tidak berpaling kolbunya kepada selain Allah, baru mereka diberikan kabar gembira di akhirnya nanti mereka akan dijadikan apa, makomnya bagaimana ya. Antum tahu Ibnu Sayyad di zaman Nabi atau Ibnu Sayyid bisa ngelihat aras. Tapi Nabi menyebutnya Dajjal. Bayangan Dajjal. Kira-kira begitu. Jadi bayangan Dajjal sudah ada yang datang ke Nabi Ibnu Sayyad. Musailamah al-Kazzab itu kasyaf loh, tapi kasyaf setan. Maka dia dapat ayat kan? Itulah ayat-ayat setan pertama yang ada. Sampai kemudian ada ayat setan bukunya ya. Falau lam yakun fi qulubil awliya illa husnuz zann bi ata'illah lakana tahqiqa dhalika al-khabar ala qulubihim. Fa kaifa bil firasati wal ilham wal haqq wal hikmah wa ruhil jalal wa ajabi matuyya fi qulubihim. Kalau bukanlah ada di kolbu para wali itu husnuz zann. Nah, ini husnuzon ini kan keyakinan yang kuat. Jadi apa itu husnuzon?
al-yaqin al-qawi. Keyakinan yang kuat itulah husnuzan. Terhadap pemberian Allah, tentulah ya, lakana tahqiqu dzalika al-khabar ala qulubihim, ya. Fa kaifa bil. Jadi karena husnuzan itulah mereka dapat mengetahui ini benar atau tidak benar, ya. Jika demikian, maka kalau mereka punya firasat, ilham, dapat bisikan, ya, al-hikmah, ruhul jalal, itu gimana? Itu pasti benar. Nah, itulah matuyatun fi qulubihim. Itu terkumpul semua dalam kalbu mereka. Nah, inilah yang disebut kitab. Jadi ilmu-ilmu yang ada dalam kalbu mereka itu disebut dengan kitab, ya. Yang kita baca kemarin, ma huwal kitab? Apa kata beliau? Kitab itu adalah Kitab Rabbil Alamin fi qulubi khasati. Itu kitab Allah yang ada di kalbu kekasih-kekasihnya. Kekasihnya bisa nabi, bisa wali. Jadi setiap nabi itu punya kitab di kalbunya. Di luar kitab yang diturunkan Jibril. Itu kitab tasyri'. Yang ini kitab apa? Kitab ma'rifat. Dengan itulah Nabi berkalam jadi hadis. Jadi ilmu tauhid. Ya. Kalau ada pada wali, walinya mewarisi Nabi siapa? Nah, nanti itu yang diwarisi di kalbunya. Kitab apa yang diwarisi di kalbunya? Yang paling sempurna siapa? Rasulullah. Maka pewaris Nabi yaitu Imam Al-Mahdi, di kalbunya ada semua ilmu yang minal awalin ilal akhirin. Ada di kalbunya. Dan itu jumlahnya sejumlah para nabi. Jumlah Rasul. Kam adaduhum 313 kitab. Wallahu ta'ala alam, ya. Fakulluha muhaqqaqun wa musaddaqu hadzal khabar. Atau muhaqqiqun wa musaddiqu hadzal khabar. Summa saqina tulkil khabara fil qalb fa kaifa yumkinuhu al-wali raddahu khabar al-bushra. Jadi karena ini dari Allah masuk ke dalam kalbu, bentuknya kabar gembira, bagaimana mungkin seorang wali bisa menolaknya? Kira-kira seperti itu, ya. Ya, 2 halaman doang udah jam 6. Ada pertanyaan nggak? Ya, fadhal Ustaz Eka. Ya. Ujian orang istiqomah adalah nyari-nyari kasyaf. Jadi pertanyaannya nih, kalau tadi ada orang kasyaf nggak istiqomah, sekarang dibalik. Ada nggak orang istiqomah nggak kasyaf? Iya benar. Ada orang yang merasa dirinya istiqomah, nyari kasyaf. Maka dia abdul kasyaf. Dia hamba kasyaf. Nggak usah dicari kasyaf. Ciri-cirinya apa? Itu di sininya, fikrahnya. Itu sebabnya kita zikir lataif nembak ini. Diajak dia zikir. Otak kita diajak zikir sehingga mengalir ke semua sel otak kita. Jadi dia nggak mikir macam-macam lagi. Nah, di situ ada kepasrahan. Jadi orang kalau benar nih zikir otaknya, dia bisa fokus, titik khusyuk di situ. Jadi saya kalau nggak belajar khusyuk, nggak perlu pakai teori-teori harus sholat di tengah hutan, harus sholat dengan suara gemercik air, itu mah lebay, ya. Ya, norak. Kata teman saya itu norak. Ya, kita nggak bilang norak lah ya. Tapi itu terlalu biasa. Itu khusyuk apa itu yang begitu? Berarti khusyuknya dari X dong. Faktor X. Emang kalau nggak ada gemercik air, antum nggak khusyuk? Ya. Kalau nggak malam hari nggak khusyuk. Kalau nggak ada suara-suara jangkrik nggak khusyuk. Ya. Khusyuk bukan dari situ kan? Walaupun hadisnya lemah, tapi kan Nabi mengatakan, kalau orang ini yang lagi main-main jenggot itu, khusyuk, kolbunya, tentu khusyuk fisiknya. Berarti khusyuk dari mana? Dari kolbu. Nah, jadi bagaimana dengan orang yang istiqomah, tapi tidak kasyaf? Nah, kita ambil kalam Ibnu Athaillah Sakandari. La taturki dzikra. Ingat itu kalimat? Jangan kamu tinggalkan zikir, karena kamu tidak merasa hadir. Kolbunya nggak connect. Udah zikir aja terus.
Kenapa? Siapa tahu nanti kalau kamu istiqomah, kamu lupa dengan kasyaf. Maka Allah angkat. Sadar bahwa kita lagi baca. Tapi di sini akan terasa capek. Terusin dulu. Ngitung itu masih oke. Kalau istiqomah lupa. Kalau kita berharap kasyaf, jadi orang dikasih kasyaf, kalau dia lupa dia pengen kasyaf. Dia ditanggalkan obsesi itu. Sehingga dia tidak menjadi hamba kasyaf. Baru Allah naikin ke zikir setelah yakzah, zikir gaib, zikir yakzah, sekarang zikir hudur. Ada rasa hadir yang punya nama di kolbu. Itu udah naik tuh, udah level 3 tuh. Nah, yang terakhir fana. Kita nggak ingat lagi hatta sama diri kita, nggak mungkin nggak lupa kali. Nah, di saat itulah orang merasakan ajaib wahdaniyatillah, keagungan, keesaan Allah SWT. Inilah makna kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah benar-benar dia ahad. Ya, karena Allah wala syai'amah. Baru terbukti itu hadis Sahih Bukhari, riwayat Abu Musa al-Ash'ari, ditanya, bagaimanakah Allah ya Rasulullah? Beliau mengatakan, Allah ada dan tidak ada bersamanya. Nanti aku akan merasakan itu. Semoga kita sampai ke sana. Amin. Ya. Jadi gimana caranya? Nah, maka harus digembleng oleh seorang guru yang dia wusul kepada Allah. Pasti guru ini dia sudah digembleng juga sama gurunya. Nggak mungkin nyampe-nyampe sendiri. Ya. Antum bisa wisuda S1 ada pembimbing skripsi nggak? S2 ada pembimbing tesis, S3 ada disertasi. Masa urusan dunia ada pembimbingnya? Sombong sekali kau, ya. Kok bilang, saya nggak perlu pembimbing dalam thariqat, ya. Banyak kan yang ngomong begitu. Iya, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya, jika ada wisuda di kampus, dia wisuda bodong deh. Jadi wisuda walinya wisuda bodong. Dia diangkat jadi wali, dirinya yang angkat diri jadi wali. Atau jamaahnya angkat dia jadi wali. Kemursidan itu mirip loh kayak wisuda. Diijazahin, aku ijazahkan engkau seperti aku diijazahkan guruku. Itu wisuda itu. Dia nggak diangkat, ngaku-ngaku. Ya berarti dia apa dong? Pengangkatan bodong. Di belakang sini ya, wisuda bodong kan kemarin beberapa tahun yang lalu ada sampai ke sana. Jadi wajib punya guru. Guru ini bisa dikasih, ini bisa enggak. Ini dikasih zikir, ini enggak. Ini ngaji aja deh. Nah, yang paling bagus itu ngaji. Ngaji paling bagus karena dia ma'rifat ruhnya langsung. Dan itulah jalan pintas. Thariqat itu kan berlatih dulu, muter. Kalau ruh langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya semoga kita bisa ke sana lah. Amin ya rabbal alamin. Gitu Sadeka ya. Pertama zikir tapi ghaflah. Yang kedua zikir lalu sadar saya baca apa. Yang ketiga zikir dan hudur, rasa yang disebut itu Allah terasa dalam diri kita. Bukan berarti Allah masuk ke dalam diri, bukan. Ya, terasa Allah memandang. Allah bisa dipandang nggak? La tudrikuhul absar, tidak dicapai oleh pandangan. Tapi Nabi ngomong, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan melihatnya. Lalu di hari kiamat Nabi mengatakan, satarawna rabbakum, kamu akan memandang Rabbmu. Ini pandang apa ini? Maka kita memandang karena kita diizinkan memandang. Jadi kita diberi pandangan. Bukan kita yang ngelihat. Kita dipinjemin matanya, digantilah basor kita menjadi basornya. Maka dia melihat dirinya, bukan kita yang melihat dia. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Imam Bukhari itu. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bi. Yang mendengar itu sudah samaku. Yang yubsir itu sudah basorku. Yang melihat itu sudah penglihatanku.
Berarti kalau dia yang mendengar, dia yang melihat, berarti dia melihat dia. Huwa yara nafsahu. Kalau kita juga yang bilang aku bertauhid, saya melihat Allah, ya itu berarti masih ada sisi akunya di situ. Belum itu, masih belum usul yang kamal. Itu sebabnya ketika para ulama dulu itu nggak tahan asik masuknya di alam ini, yang disebut ahud, yang paling ujung itu. Disitulah berkalam Abu Yazid, Subhani. Karena nggak ada lagi Abu Yazid. Maksudnya aku. Jadi lidahnya Abu Yazid dipinjam oleh Allah. Karena dia berkalam bukan dengan kalamnya lagi, tapi dengan kalam Allah. Itu maknanya. Maka antum mau kafirkan Abu Yazid nggak? Justru Abu Yazid kalau di tahapan ini ngomong subhanak, dia jadi musyrik. Dua, ada aku dan engkau. Di tahapan itulah ya. Ketika Abu Yazid kembali menjadi manusia normal, dia nggak boleh ngomong subhani, maksudnya aku. Dia kembali ngomong subhanallah. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya makna asli dari kalam-kalam sufi itu yang disalahfahami oleh para haqidin au jahilin, ya. Orang yang iri ataupun yang tidak mengerti hakikat mereka. Itu ahud tadi. Syekh Siti Jenar sama persis. Hallaj begitu juga. Karena Ghazali mengatakan, seandainya aku qadhinya, aku akan bebaskan mereka. Bebaskan Hallaj. Tapi kan beliau hidupnya belakangan, ya kan? Al-Hallaj wafat dan dipancung tahun 309. Sedangkan Imam Ghazali wafat tahun 505. Jadi nggak ketemu. Jadi mundu zaman ini yang saya ulang-ulang teman-teman. Sufi mazlum. Sufi itu dari dulu dizolimi. Terus antum mau diem. Nggak boleh. Kita kalau udah tahu ilmu ini, kita nggak boleh diem. Kita kalau diem, syaitan akhras. Setan yang membisu. Ya, kita nggak mau ya. Maka kita ambil resiko. Dizindikkan orang. Kita ambil resiko. Dianggap sesat sama orang. Dianggap syubhat sama orang. Nggak ada urusan. Ya, karena ruh kita sudah merindukan Allah. Mau orang bilang apa, urusan mereka ya. La nakhafu lawmata laim. Ini yang sedang kita latih. Tidak takut hujatan orang-orang yang menghujat dari kalangan yang jahil ataupun yang iri. Tapi kalau yang memahari kita, guru kita, baru kita takut. Orang alim yang mengenal ilmu ini negur kita, baru kita insaf. Ya, makanya saya tanya ke antum, kalau ada yang salah tolong ditegur. Kalau ada yang salah. Kalau nggak ada ya kita sama-sama. Baik. Dari mana nih? Dari alam malakut. Ya, kalau Semuanya apa dipilih? dipilih yang relevan aja. Bismillah. Assalamualaikum, Mbak Buya. Ingin bertanya, dalil ayah Nabi Yakub apakah bisa kita teruskan ke pemahaman bahwa yang dipanggil ayah oleh Nabi Ibrahim dan dalam Al-Quran sebenarnya adalah pamannya? Karena keyakinan kita bahwa nasab Rasul dan mungkin dari orang-orang musyrik. Betul. Ya, ini pertanyaan berkualitas nih ya. Berarti ngaji akidahnya benar ini. Dalam tafsir, ketika Sayyidina Ibrahim mengatakan Azar, ada kan? Azar ini dalam bahasa Arab ini sulit dikatakan aslinya, artinya. Dan ditambah dengan benturan fakta sejarah bahwa ayahanda Sayyidina Ibrahim namanya bukan Azar. Siapa nama ayah beliau? Taruh. Dan itu hampir sama dengan berita yang kita dapatkan dari para pengkaji Bible. Ya, Bible kan Israiliyat berarti ya. Nabi mengatakan hadis wan Bani Israel fala tusaddiquhum wa la tukadzihum. Kamu boleh cerita tentang Bani Israel, tapi jangan langsung terima, jangan langsung tolak. Yang gitu. Pas kita kajiannya sekarang kan udah jadi kajian sejarah. Siapa Azar ini? Oh, berarti Azar ini mungkin gelar. Nah, di dalam tafsir Ahlus Sunnah, karena menjaga kaidah
Nabi adalah musyrik. Gitu ya, Dok. Apalagi loading. Iya. Mungkin Uya menanyakan 2 pertanyaan. Kalau sudah di makam wali kok bisa tenggelam dalam zikir sampai nangis-nangis? Padahal mereka jauh dari masjid, apa yang ditangisi dia? Yang kedua, Uya dengan kedudukan kemuliaan dan makam Rasulullah SAW, apakah benar bahwa beliau mengalami sakratul maut? Saya belum paham. Yang pertama, tolong ingetin ya, wali bisa nangis. Ya, iya dong. Karena al-buka itu 2, bisa hal, bisa makom. Hal itu kondisi yang datang. Langsung Allah yang kasih itu warid. Kalau makom hasil istiqomah. Jadi orang kalau bermakom itu hasil istiqomah dia. Tapi kan hakikatnya Allah juga yang bantu. Bentuknya kadang datang, kadang enggak. Itu namanya hal. Dan Nabi Muhammad sendiri pun setiap sholat itu dadanya bergemuruh kadang. Enggak selalu ya. Kadang nangis. Kita kalau kita perturutkan itu kan jadi repot. Nabi kan nggak bisa diakses oleh setan. Kita kalau nangis, setan bisa masuk. Tangis, aduh, hatimu lembut ya. Kelihatan lama orang. Usap dong matanya dikit biar kelihatan kalau kamu nangis. Itu setan ngomong begitu. Nah, kalau antum nggak punya ilmu zikir, nggak ketahuan tuh. Malah kemudian kita ikutin. Kita kira itu ilham, padahal itu bukan ilham. Ini yang sering saya sebut berulang-ulang, bahwa nangis itu lebih dari 9 macam. Semuanya ria wa sum'ah kecuali 1. Tangis karena Allah. Nah, Nabi Muhammad kalau cerita tentang kudsiyah, arsyah, ya nangis mulu beliau. Wali bukan berarti nggak nangis-nangis. Ya bisa nangis dia. Kan perintah. Ya, bacalah Quran dan menangislah. Itu bagian. Orang pura-pura nangisnya dapat syafaat ya kan? Fa'ilam tabku fatabaku. Jika kamu tidak mampu nangis, maka berpura-pura nangislah. Itu disebutkan di terjemahan pura-pura nangis. Itu dapat syafaat loh. Berusaha gitu kayak mau nangis. Padahal matanya yang kemudian dikasih cabe ya. Baik. Jadi wali bisa nangis. Iya. Jadi wali yang sudah tinggi bisa nangis. Wali kok bisa nangis ya? Dalam ilmu makomat, nangis 1 jamal, 1 jalal. Jamal karena melihat muncul rasa takut dalam hati ketika Allah memandang. Takut berdosa, takut, ini bisa juga. Maka untuk tahapan tertentu, kita kadang-kadang perlu, ya bukan saya bilang wajib ya. Orang-orang kayak antum nih soleh-soleh ini. Soleh-soleh nih, solmet. Soleh imut-imut, solmut. Karena udah soleh dari dulu, lalu merasa suci, Allah jebloskan sesekali ke dunia maksiat. Supaya jika zikir nanti nangis. Kita akan begitu. Jadi antum yang susah nangis, itu harus minta ampun kepada Allah. Kenapa hati ini keras? Mungkin karena merasa suci kali. Coba aja, nanti maksiatnya gak jauh-jauh. Bisa di handphonenya, bisa di mana-mana bisa kita maksiat. Ketika kita maksiat, ada perasaan cepat kembali. Ini berarti hidayah masih ada. Tapi kalau kemudian antum merasa, ya sudahlah, hancur-hancur sekalian, di istidroj dia. Kan kita gak ada yang selamat nih dari dosa. Karena kita gak ada yang selamat dari dosa, cepat kembali ketika berdosa. Kan besok gak tahu juga nih. Antum besok bener gak? Sama, saya juga gak tahu. Bisa jadi saya besok maksiat, antum maksiat. Maka jangan pandang guru kesuciannya, teman kesuciannya. Pandang bahwa dia sedang membawa ilmu. Pandang teman kita bahwa mereka pencinta ilmu. Kalau antum pandang kesucian, nggak ada orang suci di dunia. Ya, saya kalau mikirin itu nggak berani buka kitab saya. Wah, saya belum pantas. Ya kapan mau pantas?
Mati duluan kali baru pantas. Belum tentu juga. Mau orang mati selesai masalah. Enggak. Orang mati nyari ma'rifat lagi. Mumpung masih di sini, kita buka, kita ma'rifat. Jadi, inilah alasannya kenapa kita masih buka kitab. Kalau saya mau kan bisa aja pakai ilham. Tapi kan nanti susah memverifikasinya. Ini syaitani, was-was syaitan. Bukan sosokan, justru ini bentuk cara menghantam kesombongan. Karena kalau kami dulu ngaji, saya kalau ngaji dulu sampai jam 2 malam dengan guru-guru, saya itu nggak ada baca kitab, kita remehin. Kitab lewat, taruh, malah dilempar sama orang-orang itu. Nggak ada mereka ngaji pakai kitab. Malah diejek, hari gini masih pakai kitab. Antum punya kitab di kolbu, malah digituin. Nah, kita nggak mau ngomong begitu. Kita siapa? Ya, emang kita bisa mengenal ini kitab setan apa kitab? Ya, malaikat kita nggak tahu ya. Nah, maka ini kira-kira guidance-nya. Jadi biar antum nanti kalau ada bisik-bisikan, langsung cut. Wah, ini nggak bener nih, ini setan. Tinggalin. Ya. Baik. Yang kedua tadi apa? Kedudukan Buya dan kedudukan Bulan dan makam Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengalami sakratul maut. Beliau meminta. Jadi Nabi itu meminta dapat sakratul maut. Kalau orang nggak usah Nabi, orang soleh aja, antum belum punya zikir kolbu nih, Allah, Allah. Malaikat kalau lihat, itu nggak berani nyabutnya kenceng-kenceng. Itu meninggal kayak orang bangun tidur. Tertidur, bangun. Bangun-bangun dari alam kubur. Itu aja bedanya. Nyari handphone nggak ketemu. Ya. Tapi kalau udah biasa tidurnya dengan zikrullah, pas bangun tidur, lafaz pertamanya apa? Maka nih, kalau mau tidur, setelah baca zikir Fatimah, zikir apa kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahin, karena udah akhir zaman kan? Siapa tahu kita dapat masanya. Al-Mahdi Khalifatullah, itu tambahan. Ya, bukan tambahan syahadat loh ya. Ini cuma semoga kita ketemu mereka, ketemu beliau. Jadi kalau mau tidur, mau bangun, itu kalam terakhir kalau bisa. La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Rasulullah. Tapi asyhadunya enggak usah deh, pakai la ilaha aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-Mahdi Khalifatullah bismikallahumma ahya wa amut. Tidur deh kita. Ya, setelah zikir-zikir tadi. Nanti antum bangun pasti kalam itu yang pertama keluar. Syahadat pertama itu keluar. Nah, seandainya kita pas bangun udah di alam barzakh. Kaget malaikat maut, malaikat mungkar nakir. Loh, ini temannya Imam Mahdi nih. Siapa tahu ya kan? Mas Mahdi ya. Terjawab nggak? Belum? Ya, jadi Nabi meminta dapat sakratul maut. Akhirnya beliau tahu. Nah, kalau bahasa pendekatan lainnya, ini mirip-mirip orang Kristen, tapi ini bukan Kristen ya. Ini bukan ngambil dari Kristen. Dalam ajaran Kristen kan diyakini bahwa Yesus menebus dosa. Kira-kira begitu ya. Tapi kita boleh loh interpretasi. Nabi itu meminta sakitnya sakratul maut umatnya, itu beliau nanggung. Kira-kira begitu. Makanya beliau berkalam, ummati, umatku, umatku. Diambil itu sakitnya antum mau mati itu udah diambil sama Nabi. Makanya banyak-banyak salawat sama Nabi. Kalau nggak ada salawat sama Nabi, kita nggak ada. Hawa itu boleh digauli oleh Sayyidina Adam dengan sholawat. Berarti di ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kalau dibacain sholawat dia pasti merinding. Kenapa? Itu mahar mbahku. Sayyidina Adam. Ada di sini dari ujung rambut kita sampai ujung kaki. Maka antum kalau beri itu haknya, dia akan merindukan Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, bahkan Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupa, kalau bagi saya sholawat udah wajib, ya udah wajib, nggak sunat lagi. Allah kok langsung bersolawat dan Allah yang langsung memerintahkan sholawat, ya kan? Coba antum lihat, Allah berhaji nggak? Allah zakat nggak? Zakat bener loh, duit, nggak kan? Allah sholat nggak? Tapi Allah bersolawat. Berarti sholawat itu adalah ibadah
azali. Ibadah azali itu. Dan orang yang berselawat, maka ruhnya tua. Ruhnya langsung dewasa. Apalagi kalau dia mengenal siapa yang dia salawatin. Nah, saya diperintahkan guru saya untuk memperkenalkan nama-nama Nabi itu. Nanti ba'da maghrib ingetin saya. Antum kalau sebut nama itu, namanya kita sudah kenal semua. Tinggal mengenalnya. Udah pernah kita jelaskan pekan lalu. Ya, tapi yang nggak direkam ya. Ya, nama-nama beliau. Kalau kita menyebut nama itu dalam salawat, itu udah sama kayak salawat azaliyah. Yang antum tahu kan selama ini salawat Jibril gitu ya. Ada salawat yang lebih tinggi dari itu. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Ahmad wa ala ali Muhammad wal mahdi khalifatillahi ahad. Lanjut. Apa cukup? Udah ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Bagi yang ada waktu silakan dilanjut sampai maghrib ya. Kasih jalan buat teman-teman akhwat. Assalamualaikum. Kasih agak maju-maju.